aku Filza Sabrina, aku owner dari Disney Spaji, tapi kamu bisa panggil aku Vina aja. Sekarang aku lagi di FDN HQ dan aku bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Aku lulusan dari Telkom University, jurusannya Desain Komunikasi Visual, dan kesibukan aku kali ini, aku sibuk di bisnisku sendiri, di Disney Spaji, dan juga membuat karya seni. Nah, kiranya segitu aja tentang aku, dan kita bakal lanjut jawabin pertanyaan dari kalian. Oke, jujur bisnis aku itu udah hampir 3 tahun, tapi baru 3 bulan terakhir ini aku jadi full-time entrepreneur. Jadi sebelumnya itu aku posisinya multimedia manager di salah satu digital media juga. Ya kayak urus soal persyutingan juga lah gitu. Terus kenapa aku resign? Karena kayaknya udah banyak banget hal yang aku keluarkan untuk bisnisku sendiri, kayak uang, air mata, energi, dan lainnya. Tapi ternyata ada satu yang kurang, yaitu waktu. Gitu, karena kalau misalnya kita kerja kan kita udah komit untuk kerja sama orang itu 9 to 5 gitu kan. Jadi kayak waktunya tuh 80% untuk company orang, tapi 20%-nya untuk bisnis sendiri. Jadi itu sayang banget, dan ternyata banyak juga yang harus aku perhatikan dari produkku, dari bisnisku, dan juga karyawan. Gitu. Jadi awalnya itu pas pandemi tahun 2020, itu tuh usia aku sekitar 25 tahun, jadi itu zaman-zamannya lagi quarter life crisis. Jadi di mana itu saatnya kayaknya itu paling down banget saat aku masih remaja lah ya. Terus tentunya aku udah ke professional helper, tapi tentunya ada hal lain yang harus aku lakukan. Ibaratnya self healing lah kalau kata anak zaman sekarang gitu. Jadi sekarang tuh jadi waktu itu selain aku melakukan hobi-hobiku, aku tuh larinya ke makan ternyata. Nah, tapi fun fact-nya itu aku bukan pecinta manis. Jadi saat itu aku craving banget makanan manis, tapi setiap aku beli makanan manis malah bete karena kayak terlalu giung gitu. Jadi akhirnya aku lari ke YouTube, cari-cari resep baru, aku otak-atik sedikit dengan alat yang sederhana banget di rumah. Ternyata dapet nih yang sesuai sama lidah aku sendiri, dan aku tawarkan ke beberapa orang, cuma iseng, ternyata oke, banyak yang suka, ternyata banyak juga yang cari makanan manis yang gak begitu manis, dan mereka happy soal produk yang aku buat gitu. Jadi dari situ aku memutuskan untuk membuka bisnis di Disney Spaji ini gitu. Oke, lanjut ya. Awal merintis itu pas tahun 2020, aku masih sendiri, kebetulan kan waktu itu lagi pandemi ya. Jadi pas banget lagi WFH, jadi aku benar-benar sembari kerja di rumah, sembari baking gitu. Tapi setelah 1 tahun lebih berjalan, itu udah lumayan gempor, jadi udah coba cari karyawan baru, dan itu baru 2 orang yang aku hire. Jadi aku udah mulai cari sewa tempat produksi dan hire 2 orang untuk bantu-bantu aku, sampai sekarang juga karyawannya udah nambah dan pindah ke tempat produksi yang lebih luas. Oke, jadi ada 3 sosial media yang aku pakai. Yang paling pertama itu Instagram, dan kedua itu TikTok, dan ketiga itu LinkedIn. Treatmentnya itu beda-beda. Kalau misalnya Instagram itu, kebanyakan orang pengen lihatnya tuh hasilnya. Jadi di Instagram itu aku lebih tunjukin foto-foto produk aku yang bagus, dan juga aku mainin di Instagram Story, di mana itu kesempatan aku untuk komunikasi 2 arah sama followers aku dan customer aku gitu. Jadi aku suka memanfaatkan fitur seperti polling, terus question box, dan lain-lain. Dan kalau misalnya TikTok itu treatmentnya lebih kayak kita story time. Jadi basicnya tuh kayak behind the scenes dari produk kita. Dan saat live pun biasanya kita tuh menunjukkan seperti produksi pembuatan kue kita, terus cara packingnya seperti apa. Dan kalau LinkedIn itu emang agak aneh terdengarnya, tapi karena kita juga ngincernya beberapa company, karena kan company itu juga suka buat event, di mana kayak mereka butuh kue-kue untuk dijadikan souvenir ke klien atau ke karyawannya. Jadi kita juga suka update di LinkedIn, siapa tahu dilirik gitu kan sama beberapa company. Sebenarnya aku aktif semuanya, cuma kalau untuk posting, aku benar-benar mengusahakan untuk posting setiap hari di TikTok gitu. Karena algoritmanya tuh luar biasa banget, dan endingnya bisa ke sales kalau di TikTok gitu. Tapi kalau untuk Instagram, emang feeds-nya itu aku nggak setiap hari, touch story itu harus setiap hari, dan sehari itu nggak boleh cuma 1 story. Itu kita benar-benar nggak boleh diam, mungkin lebih dari 5 menit tuh nggak boleh banget.
kita harus benar-benar interaksi sama penonton kita. Apalagi kalau misalnya views-nya Dizzy itu kan sebenarnya naik turun ya. Jadi kalau misalnya lagi turun nggak ada yang komen nih, itu benar-benar struggle banget buat kita tuh terus-terusan ngomong, dan biasanya ntar ada aja yang masuk dan ada aja yang beli gitu. Oke, aku itu selalu ingat alasan aku kenapa aku mulai bisnis ini, terus aku juga selalu ingat dampak positif apa yang aku rasakan dan juga orang sekitar aku rasakan, dan yang ketiga aku selalu ingat sama tujuanku untuk bangun bisnis ini gitu. Jadi kalau misalnya aku selalu ingat ketiga itu, kayaknya sayang aja aku berhenti di tengah jalan, kayak mimpi gue masih jauh banget gitu, masa gue udah di setengah jalan gue mundur lagi. Yang pertama itu keberanian, jangan sampai takut kamu kayak dibilang jualan mulu postingannya gitu. Terus jangan sampai takut kayak nggak ada yang beli gitu, pasti ada aja yang beli asal kamu emang percaya. Nah, kunci keduanya itu percaya sama produk kamu. Kalau kamu nggak percaya sama produk kamu, gimana orang lain bisa percaya sama produk kamu? Terima kritikan dari customer pertama-pertama kalian, itu jangan sampai bikin kalian down, tapi bikin produk kamu lebih bagus lagi ke depannya. Terus yang terakhir, kamu harus konsisten. Cari cara gimana kamu bisa konsisten. Contohnya aku dijual makanan, aku memilih untuk nggak open PO. Jadi setiap hari aku benar-benar komitmen untuk bikin stok bahan frozen. Jadi hari apapun itu ada yang mau pesan, aku bikin dan aku terima orderannya. Dan karena itu aku bisa jadi terbiasa untuk produksi setiap hari. Nah, karena sebelum ada pertanyaan selanjutnya, kita di sini ada tradisi di Ask Me Anything. Udah ada pertanyaan tambahan dari tim GB yang ini udah aku taruh di sini semuanya. Satu, susah ya. 2, tunggu. 3, 4. Oke. Sama-sama. Oke, pertanyaan pertama. Ceritakan omelan customer yang nggak akan pernah dilupa. Oke, yang paling diingat mungkin aku diancam dikasih bintang 1 karena pengirimannya telat. Sebenarnya kita kirimnya tuh tepat waktu, cuma emang pihak ekspedisinya itu lagi overload banget. Itu tuh kejadian di hari raya kemarin. Emang kalau misalnya udah kayak mendekati, kayak sekitar 1 minggu mendekati Lebaran, itu tuh biasanya ekspedisi itu bisa overload. Bahkan yang biasanya itu cuma 1-3 hari, bisa sampai 7-10 hari gitu. Tapi karena customer nggak mau tahu soal hal itu, jadinya kita yang kena nih, katanya susah ngomong sama seller yang baru berkembang gitu katanya. Itu sih yang paling diingat karena itu masih baru banget. Oke, lanjut ya. Saat live di TikTok ataupun Instagram biasanya berapa jam dan terjual berapa? Kalau aku biasanya ada 2-3 sesi dan per sesinya itu 2 jam. Dan kalau laku terjualnya itu nggak nentu ya. Kita sih sebenarnya karena di TikTok Shop live itu masih baru, sekarang tuh masih di bawah 100 orderan setiap kita live gitu. Cuma pernah banget kita kayak yang check out tuh cuma 1 orang, kita pernah di posisi itu. Jadi itu benar-benar kita nggak nentu banget sih untuk jumlahnya gitu. Oke, pertanyaan ketiga, omset terbesar dalam setahun bisa dapat berapa iPhone 14 Pro Max? Kisaran 20-25 juta. Tunggu ya, aku hitung dulu ya. Ya, bisa dapat 8 kali ya. Itu 8 iPhone 14 Pro Max. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat ya. Saat live di TikTok, ada nggak sih pelanggan yang selalu beli dan komen di setiap live-nya sampai kamu inget namanya? Banyak banget. Kita tuh beruntungnya kita punya customer yang baik-baik, walaupun emang ada customer yang kayak suka ngomel-ngomel, tapi itu kayak bisa dihitung jari lah. Jadi mayoritas customer kita tuh lovely banget, baik-baik banget, dan biasanya tuh setia sama kita, nonton live sampai kita hafal banget. Kayak bisa loh, kayak dalam 2 minggu sekali beli atau seminggu sekali beli gitu. Jadi dan biasanya aku suka kasih treatment ke loyal customerku gitu. Biasanya tuh aku suka kasih voucher, atau ya biasanya kita juga suka ngobrol aja gitu di via sosial media. Segitu dulu jawaban dari aku. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh langsung komen aja di bawah dan langsung like dan juga subscribe. Kalau kalian mau tahu info-info selengkapnya lagi, kalian bisa join GB Circle di Discord. Thank you and see ya!